Komisi 3 DPRD Kalimantan Tengah, Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kuwu Senilawati, mengapresiasi insan jurnalis yang bertugas melakukan peliputan di lapangan. Para jurnalis termasuk salah satu profesi yang rentan tertular COVID-19. Idealnya mereka juga bisa dimasukkan ke dalam calon penerima bansos tunai, baik itu yang berasal dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah. Melihat tingginya mobilitas rekan-rekan wartawan di lapangan dan intensitas kerjanya, secara pribadi Kuwu menilai para rekan-rekan wartawan bisa diusulkan untuk bisa menerima bantuan sosial tunai dari pemerintah. Menurut politisi Partai Gerindra ini, melalui berbagai informasi pemberitaan yang disampaikan bisa memberikan edukasi ke seluruh masyarakat. Seperti informasi yang berasal dari pemerintah provinsi maupun DPRD Kalimantan Tengah, yang selanjutnya bisa diteruskan kembali kepada masyarakat melalui berbagai sajian pemberitaan yang bermanfaat dan sangat mengedukasi bagi masyarakat. Ia juga menilai pemberitaan yang disampaikan pun cukup berimbang, sesuai dengan kondisi dan fakta di lapangan. Selain itu, Sekretaris Komisi 3 DPRD Kalimantan Tengah ini juga sangat memahami kendala yang sedang dihadapi oleh rekan-rekan wartawan saat berada di lapangan, terlebih di tengah pandemi COVID-19 yang juga melanda hampir di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam pernyataan saya terdahulu memang saya secara pribadi maupun bersama dengan teman-teman memang mengapresiasi pekerjaan kawan-kawan wartawan ini, memang karena kita melihat bahwa mereka tidak dalam posisi berdiam di tempat. Artinya begini, mereka bagaimanapun di tengah situasi yang sulit seperti ini, mereka berusaha mencari berita yang positif tentunya, yang bisa diberikan kepada masyarakat, terutama dalam situasi seperti ini, otomatis tentang pandemi COVID-19. Nah, pertama, kegiatan mereka ini sangat rawan. Jadi mereka mungkin mewawancarai instansi terkait, wawancari mungkin masyarakat yang terduga terpapar, kemudian juga sumber-sumber berita lainnya. Nah, kita tidak tahu apakah yang mereka wawancarai ini memang betul bebas COVID atau termasuk orang tanpa gejala pandemi ini, COVID-19 ini. Itu di satu sisi saya melihat bahwa pekerjaan wartawan juga termasuk salah satu pekerjaan yang sangat rentan terhadap penyebaran atau pekerjaan mereka rentan terpapar oleh COVID-19. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat wartawan khususnya yang ada di Dewan ini yang memang hari-hari mereka bekerja di lingkungan internal DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, itu kan rata-rata pekerja harian lepas, yang kita tahu bahwa memang mereka ini dengan penghasilan yang rata-rata, mungkin saya berharap, saya tidak tahu karena memang apakah mereka di atas UMR Kalimantan Tengah ya atau di bawah. Nah, pada saat seperti ini saya melihat bahwa mereka juga termasuk pekerja harian lepas yang memang perlu kita bantu, begitu. Makanya saya bilang melewati pansus nanti kita juga mungkin memberikan masukan kepada instansi pemerintah daerah supaya kawan-kawan kita wartawan ini juga termasuk pekerja harian lepas yang membutuhkan bantuan. Nah, karena bantuan yang dari pusat mungkin ini belum masuk, yang kita harapkan adalah bantuan yang dari pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yang dimana posisinya sekarang bahwa ada pergeseran dana ke dana tidak terduga untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID-19 ini. Itu pemikiran seperti itu yang mendorong saya dalam beberapa kita berbincang dengan kawan-kawan wartawan. Saya berharap sekali bahwa kawan-kawan wartawan ini mendapatkan bantuan dalam pekerja harian lepas yang terdampak COVID-19. Apa bedanya mungkin dengan orang yang berjualan? Tapi sekarang kan beritanya agak sepi. Mau mencari berita, banyak kantor yang untuk sumber berita orangnya tidak ada. Jadi yang mereka tulis juga mereka
berusaha mencari berita ke dalam setiap segi kehidupan, segi kegiatan, ataupun juga gugus tugas yang menangani COVID-19 ini, dan itu cukup riskan sekali. Makanya saya juga mengharapkan juga mereka dilengkapi dengan alat pelindung diri, paling tidak masker yang cukup. Kemudian juga berharap wartawan juga bisa melakukan gerakan hidup sehat, misalnya selalu pakai masker, cuci tangan setelah wawancara, tidak terlalu dekat, menjaga jarak dengan sumber berita, sehingga membuat pekerjaan mereka lebih aman sampai kita bisa melewati masa COVID-19 ini. Ia menjelaskan pekerjaan wartawan patut diapresiasi, mengingat para wartawan juga termasuk pekerja rentan dan beresiko tertular COVID-19, serta sebagai pekerja harian lepas dengan menerapkan sistem kontrak. Sebagai wakil rakyat yang peduli terhadap para jurnalis, secara pribadi melalui Pansus Bansos COVID-19 DPRD Kalimantan Tengah, ia mengusulkan rekan-rekan wartawan agar bisa dimasukkan ke dalam calon penerima bantuan sosial. Dari Kota Palangkaraya, Muhammad Nur, Jurnal TV.